Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam aspek kehidupan bagi pertumbuhan suatu bangsa guna mencerdaskan kehidupan bangsanya. Maka dari itu, dengan mewujudkannya, pemerintah mendirikan banyak sekolah di berbagai tempat dalam berbagai jenjang. Salah satunya di Desa Sanur ini yang akhirnya mengusulkan agar ada sebuah sekolah menengah atas atau SMA. Namun, akses jalan belum terrealisasi dengan baik karena daerah yang masih persawahan, dan akhirnya Lurah Sanur melakukan pendekatan dengan warga Sanur agar membebaskan tanahnya, sehingga akses jalan bisa terrealisasi yang diberi nama Jalan Tukat Nyali sesuai dengan nama sungai di sepanjang jalan menuju SMA Negeri 6 Denpasar. SMA Negeri 6 Denpasar berdiri pada tanggal 2 Juni 1986 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 1986 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fuad Hasan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 sejarah. Saya Igede Nona Mulia Guna. Saya dari Bagus Baskara Majal. Saya Nyaman Bulan Managuna. Pada kesempatan kali ini kami akan mengkaji sejarah SMA Negeri 6 Denpasar. Pergantian kepemimpinan. Yang pertama ada I Gusti Ayu Raka Puspa Bachelor of Arts yang menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun 1986 sampai 1990. Yang kedua ada I Gusti Ayu Alit Rudriani, Bachelor of Arts, yang menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun 1990 sampai 1998. Yang ketiga ada Iwayan Windia, Bachelor of Arts, yang menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun 1998 sampai 2001. Yang keempat ada DRS Imadewi Gama, Magister Sains, yang menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun 2001 sampai 2010. Yang kelima ada DRS Nyoman Mudite, Magister Pendidikan, yang menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun 2010 sampai 2021. Tentu dalam upaya menuju pencapaian target kemajuan tersebut tidak dapat diabaikan tantangan dan hambatan yang dihadapi. Kondisi real di lapangan adalah adanya tantangan dan hambatan dalam bidang akademi. Hal tersebut berpulang kepada SDM calon siswa yang memilih setiap tahunnya kepada SMA Negeri 6 Denpasar. Dalam situasi seperti ini, menjadi tantangan kepala sekolah sebagai leadership untuk berinovasi, yang didukung juga dengan semangat mengajak guru untuk berinovasi dengan strategis dan metode yang tepat dalam proses pembelajaran di kelas sebagai upaya untuk pencapaian target peningkatan kualitas pendidikan. Fasilitas prasarana dan sarana berupa bangunan fisik seperti ruang kelas dan alat-alat kelengkapannya, ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, tempat ibadah, dan lain-lainnya. Selain berbagai prasarana dan sarana fisik di SMA Negeri 6 Denpasar, juga disiapkan prasarana dan sarana non-fisik, yaitu sebuah bangunan tempat ibadah berukuran 3x3 meter, walaupun berukuran relatif kecil tetapi cukup representatif untuk melaksanakan kegiatan upacara keagamaan. Tempat suci dengan sebuah bangunan Padmasari adalah sebagai media komunikasi kepada Yang Maha Kuasa dan segala bentuk manifestasinya. Sebuah bangunan tugu karang, tempat memuja kekuatan Sang Hyang Bhutagala sebagai penguasa di lingkungan negeri SMA 6, dan sebuah pelinggih khusus untuk Ratu Niang sebagai bentuk kepercayaan lokal yang masih hidup sampai dengan saat sekarang ini di Desa Sanur. Untuk menunjang proses praktikum pembelajaran, SMA Negeri 6 Denpasar memiliki 7 laboratorium, diantaranya 1 lab biologi, 1 lab kimia, 1 lab fisika, 1 lab bahasa, dan 3 lab komputer. Lab komputer ini digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer UNBK, ekstrakurikuler, dan proses input data Dapodik maupun iRapot. Memiliki 1 perpustakaan sebagai tempat untuk siswa membaca, meminjam buku pelajaran. Tari Nur Komodo atau cahaya tunjung putih. Tari Komodo adalah bunga yang hidup pada 3 elemen. Akar sebagai tonggak kekuatan tumbuh dan bertumpu di dalam atau pada ibu pertiwi. Batang dan daun hidup di air serta helai
bunga di udara mengembang dengan indahnya menatap langit menunjuk 8 penjuru mata angin yang mencerminkan kekuatan dan pengharapan yang datang dari segala penjuru. Seperti itulah harapan kami, segala sinar, kekuatan pikiran positif, ilmu pengetahuan yang datang dari berbagai arah yang bisa memberikan harapan yang sama dan mulia untuk menuju kehidupan yang cemerlang, yaitu sesuai dengan moto kita SMA Negeri 6 Denpasar, Hatu Pratnya Parimita Prabawam. Logo SMA Negeri 6 Denpasar. Dasar segi 5 bermakna Pancasila. Matahari terbit bermakna menuju kesempurnaan. Laut 3 gelombang bermakna dinamika dan kreativitas. Pustaka atau buku bermakna sumber ilmu pengetahuan. Sayap berhala 6 bermakna usaha meningkatkan diri dan perguruan. Moto pada helai pita adalah Hetu Pratnya Paramita Prabawam, artinya dengan ilmu pengetahuan menuju kecemerlangan. Makna warna pada lambang yang pertama putih pada buku pustaka, yang kedua merah pada matahari terbit, yang ketiga biru pada dasar lambang, dan yang keempat kuning pada sayap. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dudi Ramania Wiguna. Saya hari ini akan menanyakan tentang sejarah SMA Negeri 6. Terima kasih Mas Bahir Pak untuk wawancara. Sebelum Pak menjawab apa yang ditanyakan, seperti pepatah, maka tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Oke, sebelumnya Pak, mari kita sebagai Pak Pertama melalui dengan pengasingan Om Swastiastu. Prosedur kerja serta perkembangan setiap adanya pergantian kepemimpinan itu. Hal ini Pak ceritakan dulu ya. SMA 6 ini sudah 5 kali pergantian kepala sekolah. Dari pergantian 5 kepala sekolah, kepala sekolah yang pertama itu dari SMA 4 datangnya, yang namanya Ibu Puspo. Nanti bisa dilihat nama lengkapnya ya di ruang kepala sekolah. Setelah itu datang ada waktu bergiliran SMA, datang dari SMA 1 yang jadi kepala sekolah pada Ibu Puspo. Selanjutnya yang ketiga baru guru SMA 6 menjadi kepala sekolah di SMA 6 yang namanya Pak Madei. Oh, saya dengar ya. Setelah Madei Pak Widamo itu 2 periode, dilanjutkan dengan Pak Nyamang Mudito. Ya, 3 periode juga berasal dari guru SMA 6. Nah setelah Pak Mudito 3 periode, baru yang namanya Pak Ketut Sri. Yuk, yang berasal dari itu. Nah, lupa lagi Pak tadi, yang ketiga ada itu dari pertama dari Bu Puspo, yang kedua Bu Rudiani, yang ketiga yang namanya Pak Widil, baru Pak Widam. Nah dari perkembangan ini muncul ada ide-ide karena guru yang bersangkutan dari SMA yang nama Pak Widamo itu guru agama, terus ada dengan komite, maka ada kesepakatan apa sih moto sebenarnya. Salah satu dari sekian moto, maka itulah satu yang disebut dengan Paramita Pratnya Prabawam, menuju kecemerlangan. Nah, ini terus bergulir. Lanjut ada pergantian kepala sekolahnya yang Bapak Mudito, di situ ada tunjuk putih. Kemarin kan tunjuk putih yang artinya cantik. Nah, terus sampailah Pak Sudi yang terakhir yang kami nikmati selama pandemi 3 tahun, baru kali ini kita mengadakan ulang tahun yang kecil-kecilan tapi besar artinya ya. Nah itu sejarah perkembangan tentu ya sesuai dengan moto kita
semua kepala sekolah mempunyai tekad untuk memajukan sekolah. Dengan ketekatan itu anak-anak coba lihat nanti di pegawai banyak sekali piala di sini sampai tak bisa itu ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, ada tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Kado terakhir kemarin ulang tahun ada kado bahwa ada siswa tingkat nasional dapat gelar di bidang sisiologi. Itu kado ulang tahun, kado di bidang nanti kerja. Yang kedua, Pak, apa saja kendala serta hambatan dalam awal mendirikan SMA Negeri 6 Denpasar? Padahal apapun kita kerjakan jangan ada sekolah. Siapapun anak pun akan sekolahnya ada hambatan-hambatannya, kerikil-kerikil kecil. Tapi hambatan itu karena apa? Bisa kita atasi karena 3 komponen ini. Komponen siswa, komponen guru, komponen pegawai, dan semua yang ada di sekolah ini saling bahu-membahu. Apapun yang terjadi tentu ada jalan keluarnya. Kerikil-kerikil tajam pun bisa kita lalui. Kendala masih ada. Apa tidak semua ini kendala ada? Karena proses 30 tahun kendala itu tetap ada. Namun kendala itu bukan berprestasi. Maka berprestasilah semuanya. Pertanyaan ketiga. Iya. Apa saja fasilitas yang disediakan dari awal didirikan dalam menunjang seluruh kegiatan belajar mengajar? Kalau berbicara tentang fasilitas, kalau kamu lahir pada zaman yang pas, di sekolah itu tidak ada apa-apa. Anak-anak sekarang kan melihat ada gedung seperti ini, ada di atas, ada apa namanya yang atas itu, aula, ada wardilan, lahir apa namanya penyengkar tembok yang megah seperti hotel. Kalau dulu kelasnya di tempat rumput itu, di situ dulu kelas 3 kelas di tempat rumput itu. Ya sekarang sudah dipotong itu. Ada perpustakaan, ada lab kimia satu, sama yang di depan ini tempat pegawai. Itu saja dulu. Ya, belajar pagi belajar, sore bawa cangkul ke sekolah. Duduk sekarang anak-anak ini, anak-anak milenial sudah seperti hotel sekolahnya. Ya, luar biasa perkembangan. Semana dari tahun 86 sampai sekarang 35 tahun. Maka ulang tahunnya 36 tahun kan? Begitu semua. Luar biasa. Segitu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu dengan Farmasa. Baik, sekian hasil kajian kami mengenai sejarah SMA Negeri 6 Denpasar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nggak bisa pakai nasi. Tolong.